warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ismayani dengan NIM F1S1221172. Pada video kali ini, saya akan membagikan mengenai pemahaman saya pada materi pertemuan 10 dengan mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi yang membahas mengenai manajemen proyek dalam System Development Life Cycle atau SDLC, di mana SDLC tersebut merupakan serangkaian tahapan yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi secara efektif. Dengan SDLC tersebut, maka akan membantu dalam memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan bisnis secara optimal dan efisien. Adapun poin-poin yang saya pelajari dan saya pahami dalam pertemuan ke-10 ini, yaitu dimulai dari definisi SDLC, tujuan SDLC, kelebihan dan kekurangan SDLC, tahapan SDLC, serta model metodologi implementasi SDLC dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi SDLC, di mana SDLC merupakan serangkaian proses terstruktur yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi untuk menyelesaikan suatu masalah secara optimal. Adapun tujuan-tujuan dari SDLC yaitu satu sebagai alat komunikasi antara pengembang dengan stakeholder, di mana dalam hal ini SDLC tentunya akan membantu komunikasi dengan jelas antara tim pengembang dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk memantau atau mendokumentasikan. Dalam hal ini SDLC berfungsi sebagai alat untuk memantau pengembangan proyek dan mendokumentasikan proses pada setiap tahapnya. Yang ketiga yaitu sebagai penghasil sistem berkualitas. Dalam hal ini, SDLC berfungsi untuk menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dan menghasilkan sistem yang sangat berkualitas sehingga dapat digunakan secara efektif. Yang keempat yaitu sebagai alat panduan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dalam hal ini, SDLC akan memberikan gambaran yang jelas apa yang diperlukan dalam setiap tahapnya, termasuk output dan input yang dilakukan pada setiap tahapnya untuk ke langkah berikutnya. Yang kelima yaitu sebagai alat pembagi tugas, di mana hal ini tentunya SDLC akan memberikan atau membagi tugas dari berbagai peran seperti manajer proyek, analisis bisnis, desainer, dan pengembang, sehingga setiap orangnya memiliki peran atau tugas masing-masing. Selanjutnya itu ada tahapan SDLC, di mana ada 4 tahapan mendasar dari SDLC. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan akan menentukan alasan utama dibangunnya atau dilakukannya proyek tersebut. Selanjutnya, melakukan analisis kelayakan proyek. Hal ini mencakup estimasi ukuran proyek, serta sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua yaitu analisis. Pada tahap analisis ini tentunya akan mengumpulkan persyaratan dan penggunaan pemangku kepentingan, di mana pemodelan proses bisnis ini dilakukan untuk memahami bagaimana sistem akan berinteraksi dengan operasi bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu desain. Pada tahap desain ini, sistem akan merancang secara teknis, termasuk antarmuka pengguna, desain program, dan pengelolaan data tersebut. Yang keempat yaitu implementasi. Pada tahap implementasi ini akan melibatkan pengembangan dan pengujian sistem untuk memastikan bahwa semua fitur yang diselesaikan akan berjalan dengan baik. Setelah itu, maka sistem akan diinstalasi dan dikomunikasikan kepada pengguna, termasuk teknis yang memelihara sistem tersebut. Di mana dalam setiap tahap SDLC ini akan menghasilkan dokumentasi yang penting untuk memastikan keberlanjutan proyek serta memudahkan pengawasan kontrol manajemen. Kelebihan SDLC merupakan proses yang terstruktur, namun terdapat kekurangan di mana ketergantungan yang tinggi pada hasil awal. Dalam hal ini tentunya jika terdapat kesalahan dalam analisis awal, maka akan berdampak pada keseluruhan proyek hingga ke tahap implementasi. Selanjutnya itu ada model SDLC. Ada beberapa model SDLC. Yang pertama waterfall model. Model ini sangat terstruktur di mana setiap fase harus diselesaikan sehingga dapat melanjutkan ke fase berikutnya. Dan yang kedua yaitu parallel development. Dalam model ini akan memecah proyek yang besar menjadi subproyek
yang dikerjakan secara paralel. Dan yang ketiga yaitu Rapid Application Development. Dalam model ini menggunakan pengembangan sistem berbasis versi yang diimplementasikan secara bertahap, sehingga pengguna dapat mulai menggunakan versi dasar dari sistem yang lebih cepat. Yang keempat yaitu ada Agile Development. Model ini menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan iteratif, dan pengembangannya memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna yang selalu berubah. Manajemen proyek dalam SDLC berfokus pada metodologi dan pendekatan yang digunakan untuk implementasi siklus ini. Metodologi seperti Scrum, Extreme Programming, dan Prototyping sangat relevan untuk menyesuaikan kebutuhan proyek dan kolaborasi yang tinggi. Selanjutnya, setelah saya mempelajari dan memahami beberapa poin dari materi ini, selanjutnya yang ingin saya dalami atau saya pelajari yaitu mengenai metodologi Agile Development yang ditekankan dalam pengembangan sistem informasi yang berulang dan responsif terhadap perubahan. Dalam metodologi seperti Scrum dan Extreme Programming, tampaknya sangat relevan di lingkungan teknologi yang saat ini, tentunya yang sangat cepat berubah. Saya juga tertarik ingin mempelajari bagaimana integrasi SDLC dengan praktik Agile yang dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengembangan sistem informasi. Dari beberapa poin yang saya pahami, secara keseluruhan dapat saya simpulkan, materi pertemuan ke-10 ini memberikan wawasan yang sangat mendalam dan penting bagi saya, yaitu mengenai pentingnya System Development Life Cycle atau SDLC dalam pengembangan sistem informasi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tahapan SDLC, akan membuat saya lebih siap untuk ikut serta dalam proyek pengembangan sistem yang lebih kompleks lagi. Dan selanjutnya itu pembahasan mengenai tujuan, kelebihan, dan kekurangan SDLC tentunya akan membantu saya lebih memahami bagaimana pentingnya SDLC dalam manajemen proyek yang struktur dalam mencapai kesuksesan dalam sebuah pengembangan sistem informasi. Demikianlah beberapa pemahaman dan poin-poin yang saya pelajari pada pertemuan ke-10 dengan materi manajemen proyek dalam sistem development life cycle ini. Tentunya akan sangat membantu dan menambah wawasan saya dalam mengembangkan sistem informasi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.